Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang materi ilmu pengetahuan alam. Tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 1, yaitu tumbuhan, sahabatku. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut. Kompetensi dasar terdapat 2, ada 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dan 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian, indikator terdapat 3, yaitu ada 3.1.1, mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan, 3.1.2, mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan, 4.1.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan atau hewan. Harapannya pada pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan, serta dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan. Bisa dimengerti ya? Langsung saja. Coba perhatikan, pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang hingga pada bunga? Jika pernah, menurutmu, apa tujuan kupu-kupu hingga pada bunga? Apakah ada kaitannya keberadaan kupu-kupu dengan perkembangbiakan tumbuhan? Hayo, coba diskusikan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membahas materi hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan ini berguna untuk memperbanyak diri, yang menyebabkan tumbuhan itu dapat berkembang dengan baik dan memperoleh keturunan-keturunan yang menghasilkan bibit-bibit unggul. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu melibatkan 2 induk, yaitu jantan dan betina. Cirinya, tumbuhan itu terdapat munculnya bunga. Kemudian, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif hanya melibatkan 1 induk saja. Ciri-cirinya, kalau vegetatif itu, individu baru hasil keturunannya itu mirip dengan individunya. Jadi, sama persis hasilnya. Sampai sini paham? Untuk lebih paham lagi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama akan dibahas yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Seperti yang sudah dijelaskan, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif di sini adanya bunga. Nah, bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Jika dilihat pada gambar, di sini sudah jelas ya bagian-bagiannya. Pada putik itu terdapat kepala putik, tangkai putik, dasar putik, kemudian benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari.
Di sini ada mahkota bunga, kemudian ada kelopak bunga, dan di sini, di dalam sini terdapat bakal biji, kemudian yang paling bawah ini adalah tangkai bunga. 4 bagian utama bunga itu sendiri, tadi yaitu ada kelopak, mahkota, putik, dan benang sari, memiliki fungsi masing-masing. Di mana kelopak berfungsi sebagai pelindung mahkota dan seluruh bagian bunga saat masih kuncup. Kemudian mahkota bunga ini sendiri untuk menarik serangga. Nah, selanjutnya putik dan benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan yang mengakibatkan bunga itu nanti akan berkembang biak, memperbanyak diri. Perannya si putik ini sebagai alat perkembangbiakan betina, kemudian peran yang benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bagaimana sih proses perkembangbiakan secara generatif itu. Jika diilustrasikan pada gambar, proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, prosesnya seperti berikut. Jika diperhatikan, di sini terdapat serbuk sari dan kepala putik. Pada proses pertama di sini, terjadinya penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari itu menuju ke bakal biji. Bakal biji ini namanya melalui buluh serbuk sari. Setelah serbuk sari ini masuk melalui buluh serbuk sari, kemudian menuju ke bakal biji, akhirnya terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian, bakal buah ini akan membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Setelah itu, biji yang ada di dalam buah ini akan jatuh di lingkungan yang tepat dan tumbuh menjadi kecambah. Selanjutnya, kecambah ini akan tumbuh menjadi kecambah muda dan akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Kemudian jika tumbuhan ini dapat berkembang biak, nah prosesnya dari awal lagi. Dari pertama serbuk sari ke kepala putik, selanjutnya menuju ke bakal biji, sehingga terjadi perbuahan lagi dan menjadi zigot sampai menjadi tumbuhan dewasa. Sampai sini dapat dipahami? Untuk lebih jelasnya, berikut ini silahkan dapat dicatat untuk mengingat-ingat bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif. Nah, ini keterangan tadi, proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tadi ada 8. Ini keterangannya dapat ditulis, dicatat di buku catatan masing-masing ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang selanjutnya yang akan dibahas yaitu macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya,
Penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi, satu bunga, satu tanaman. Kemudian penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Jadi, lain bunga, tetapi satu tumbuhan. Kemudian, terdapat penyerbukan silang, yaitu terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi tanamannya masih satu jenis. Dan yang terakhir terdapat penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi apabila serbuk sari pada bunga jatuh ke putik bunga yang beda jenis. Nah, penyerbukan bastar ini beda bunga, beda tanaman, beda jenis. Bagaimana? Sampai sini apakah sudah dipahami? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Perantara penyerbukan. Jadi, proses penyerbukan ini terjadi karena adanya perantara dari luar. Bisa pada makhluk hidup atau benda mati. Contohnya yang pertama di sini ada penyerbukan dengan bantuan hewan. Nah, seperti yang biasa dilihat sehari-hari, terdapat kupu-kupu hinggap di bunga, ada lebah hinggap di bunga, atau burung. Nah, hewan-hewan itu membantu proses penyerbukan yang memiliki ciri tanamannya yaitu warna mahkotanya mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putik agak tersembunyi. Contoh hewan penyerbuknya terdapat lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Selanjutnya, proses penyerbukan dengan bantuan manusia. Nah, ini terjadi pada tumbuhan yang sulit mengalami penyerbukan karena struktur bunga yang unik atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sari. Jadi harus dibantu oleh manusia, diambil serbuk sarinya, kemudian diletakkan di putik bunga yang lain. Contohnya itu ada tumbuhan salak dan vanili. Selanjutnya, proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ini terjadi biasanya pada pertanian. Tanda-tandanya yaitu mahkota bunga tidak berwarna, berukuran kecil, serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Tidak memiliki bau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putik terjulur keluar. Karena biasa terjadi di pertanian, contoh tanamannya yaitu ada tumbuhan padi, jagung, dan rerumputan. Dan proses bantuan penyerbukan yang terakhir itu dengan bantuan air. Ini biasanya terjadi pada tanaman yang hidup di air. Contohnya ada tumbuhan air seperti hidrilla. Jadi, serbuk sari pada tumbuhan hidrilla ini akan terbawa oleh aliran air sehingga menempel di kepala putik. Bagaimana? Lanjut ya.
Selanjutnya yang akan dibahas yaitu penyebaran biji. Jadi, anak-anak semua, setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Penyebaran biji ini juga dibantu oleh perantara. Seperti waktu penyerbukan terdapat bantuan perantara, ada yang dibantu oleh makhluk hidup dan benda mati. Langsung saja, macam-macam perantara penyebaran biji. Yang pertama yaitu ada bantuan manusia. Di sini dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya yang tidak sengaja yaitu rumput. Kemudian contoh yang sengaja seperti padi dan jagung. Kemudian penyebaran biji dengan bantuan yang kedua yaitu ada bantuan hewan. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang buahnya menjadi makanan hewan tersebut. Contohnya pada hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Yang ketiga, ada penyebaran biji dengan bantuan gravitasi. Apa sih itu gravitasi? Gravitasi merupakan gaya tarik bumi. Jadi, tumbuhan memiliki buah. Jika buahnya semakin matang, maka akan bertambah beratnya. Akibatnya, buah akan jatuh ke bawah atau jatuh ke tanah. Nah, jatuhnya itu akibat dari pengaruh gravitasi bumi. Setelah buah itu jatuh ke tanah, maka buah itu dapat melakukan penyebaran biji. Yang keempat, selanjutnya penyebaran biji dengan bantuan angin. Bantuan angin ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki biji berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya pada randa kapak. Randa tapak ini seperti pada gambar yaitu berwarna kuning. Dan yang terakhir, perantara penyebaran biji oleh bantuan air. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di dekat perairan atau tumbuhan yang hidup di pantai, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sudah dijelaskan di awal tadi, perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Yang mempunyai ciri, perkembangbiakan vegetatif ini, individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dapat terjadi secara alami dan buatan. Vegetatif secara alami ini terdapat 8 macamnya. Yang pertama yaitu dengan spora, tunas, akar tunggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan geragih. Kemudian vegetatif buatan, yaitu vegetatif dengan bantuan manusia, terdapat 5, yaitu ada cangkok, stek, sambung, okulasi, dan runduk. Selanjutnya, langsung dibahas saja vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami ini terjadi melalui beberapa bagian tubuh induk. Tadi sudah disebutkan terdapat 8 caranya vegetatif alami. Nah, yang pertama yaitu ada spora. Spora ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan paku dan lumut. Jika bisa dilihat, spora ini terdapat pada
belakang daun. Kemudian, cara yang kedua yaitu terdapat tunas. Tunas ini merupakan tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Vegetatif alami secara tunas ini terjadi pada tumbuhan pisang dan tumbuhan bambu. Kemudian cara yang ketiga, vegetatif alami terdapat akar tinggal atau rizoma. Di sini bentuk akarnya itu seperti akar, tetapi berbuku-buku, dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak alami secara akar tinggal itu ada jahe, lengkuas, dan kunyit. Kemudian, cara yang keempat, vegetatif alami terdapat umbi batang. Di sini, umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Batangnya itu terdapat mata tunas. Jika ditanam, akan muncul tunas dan menjadi tumbuhan baru. Contoh umbi batang itu pada kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Selanjutnya, vegetatif alami. Yang keenam, terdapat umbi lapis, terdiri dari lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis ini tumbuh di dalam tanah. Contohnya tumbuhan yaitu ada bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya yang ke-6 yaitu ada umbi akar. Nah, di sini akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada singkong dan wortel. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami yang ke-7 itu secara tunas adventif. Tunas adventif ini terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tempat yang sesuai, maka tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Contohnya pada cocor bebek dan sukun. Dan yang terakhir yaitu ada geragih. Itu merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Jika kita lihat yaitu pada rumput teki dan stroberi. Itu pasti perkembangbiakannya pasti terdapat batang yang menjalar di permukaan tanah, kemudian tumbuh jadi tanaman baru. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini caranya dibantu dengan bantuan manusia yang memiliki tujuan untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Tumbuhan bermutu tinggi itu artinya tumbuhan yang dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Sudah disebutkan di awal bahwa vegetatif buatan ini terdapat 5 cara. Langsung saja yuk dibahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada mencangkok. Nah, mencangkok ini merupakan perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus atau tanah subur agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas. Nah, tumbuhan yang dapat dicangkok ini syaratnya memiliki batang kayu dan bisa dimanfaatkan buahnya. Contohnya pada pohon apel, mangga, jeruk, rambutan, dan nangka. Mencangkok itu sendiri terdapat kelebihan, yaitu berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji, kemudian memiliki sifat yang sama dengan induknya. Namun memiliki kerugian, yaitu akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Nah, selanjutnya tahap-tahap mencangkok.
Untuk dapat mencangkok dengan benar agar menghasilkan tanaman yang berbibit unggul, langkah-langkahnya yang pertama yaitu dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Selanjutnya, yang kedua, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Selanjutnya, yang ketiga, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang agar masih bisa bernafas, masih terkena cahaya. Seperti itu. Langkah yang keempat, setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang tertutup plastik tersebut. Jika sudah tumbuh, maka dahan tersebut dapat dipotong dan dipindahkan ke tanah atau pot. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Jadi, langkah-langkah tahap mencangkok itu terdapat 5. Yang pertama, kupas dulu batangnya yang akan dicangkok sampai kelihatan putihnya. Kemudian ditutup dengan tanah subur atau tanah humus. Setelah ditutup dengan tanah, dibungkus dengan plastik, diikat dan diberi lubang-lubang agar masih bisa bernafas. Setelah itu, tunggu beberapa hari kemudian, maka hasil tutupan plastik tersebut akan muncul akar dan dahan tersebut dapat dipotong, kemudian dipindahkan ke tanah atau pot. Maka hasillah tumbuhan yang baru dari hasil mencangkok. Oke, proses selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu setek. Setek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utamanya, tumbuhan dapat disetek itu memiliki mata tunas dari tumbuhan batang dan daun. Contohnya, tumbuhan yang dapat disetek itu ada singkong, mawar, dan soka. Selanjutnya, bagaimana sih tahap-tahap setek itu? Jadi, tahap-tahap stek batang. Yang pertama, dahan atau batang dipotong dan dipindahkan ke pot atau tanah. Selanjutnya, tanamlah hasil potongan tersebut di tanah yang subur atau di dalam pot. Kemudian, tunggulah sampai akar muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga terdapat sambung. Jadi, sambung ini perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis, yang memiliki tujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga memperoleh tanaman yang berkualitas unggul. Contohnya pada pohon mangga dan rambutan. Bagaimana sih cara menyambungnya? Nah, tahap-tahap penyambungnya itu yang pertama, potong dahan atau batang berbentuk V untuk bagian bawah. Kemudian potong dahan berbentuk runcing untuk bagian atasnya. Kemudian sambunglah kedua batang tersebut lalu ikat dengan plastik. Nah, seperti itu. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat terdapat okulasi. Okulasi merupakan perkembangbiakan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Tujuannya untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul. Contohnya pada pohon mangga, rambutan, dan nangka.
tahap-tahap okulasi sebagai berikut. Yang pertama, iris kulit induk berbentuk persegi ya itu. Kemudian, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan tanaman induk yang sudah dipotong tadi. Setelah itu, tempel irisan yang memiliki tunas ke tanaman induk yang sudah dipotong tadi ya. Kemudian ikat. Setelah itu, tunggu sampai tunas tersebut tumbuh dan menjadi tumbuhan baru. Proses selanjutnya dengan cara rundu. Apa sih itu rundu? Jadi, runduk merupakan perkembangbiakan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Contohnya tuh pada tumbuhan arbeis, stroberi, sirih, dan apel. Tahap-tahapnya, jadi tanaman itu biasanya daunnya itu, batangnya itu merambat, merunduk ke tanah. Jadi pada saat merunduk ke dalam tanah itu akan muncul akar. Jadi tunggu sampai muncul akar, kemudian setelah muncul itu batangnya dapat dipotong dan ditanam ke tanah yang subur dan menjadi tumbuhan yang baru. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung saja menghubungi WhatsApp Ibu. Kemudian, materi pembelajaran hari ini cukup sampai pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk materi selanjutnya akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Jangan lupa belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.